Pagi lur. Nih sekarang dapat kerjaan, dapat garapan Vario 125 Fi yang pertama ya. Ini ada kedipannya. Coba dihitung. 1 satu lambat satu cepat dua lambat, berarti kedipan 12. Kedipan 12 itu jalur injektor atau kabel 12 volt yang ke sensor-sensor. Nah, kita cek dulu dari sikring relay utama. Relay utama dulu dicek pakai taspen. Pakai taspen ini ke massa. Nah, itu ke kabel kabel putih. Kabel putih merah leres putih. Nah, ini standby ya, kabel merah liris putih yang di sikring utama, relay utama itu standby. Terus kontak on. Nah, merahnya itu ikut output kontak. Terus hitam juga output yang itu keluar jalur ke 12 volt. Hitam leres putih itu 12 volt, yang hijau ini massa. Berarti ini jalurnya udah bener, ini standby. Output yang ke sikring ini merah polos, ini yang ke box sikring. Terus hitam ini ke jalur FI. Nah, terus ini dicek yang sikring kecil, ini sikring kecil. Ini ada ECU 10 ampere, backup 10 ampere, main 25 ampere, injeksi 10 ampere, lampu 10 ampere, klakson 10 ampere. Ini dicek dulu ada arusnya apa enggak. Ini ada, kanan kiri ada, ini juga ada, ini juga ada, ini ada. Nah, ini putus sebelah, ini ada, berarti yang injeksi putus. Coba cabut dulu. Mana? Iya, putus. Terus satu lagi. Nah. Ini di jumper kabel ya. Kalau bisa jangan kayak gini ya. Ini kan soalnya terjadi konslet, jadi trouble, bukan masalah sikringnya yang putus terus di jumper sama kabel. Kalau darurat oke lah ya, mungkin di jalan sendirian atau nggak ada bengkel atau udah tengah malam dikasih serabut oke, tapi cuma satu biji aja ya, satu helai, jangan banyak-banyak. Soalnya itu kan jalurnya yang bermasalah, bukan karena sikringnya yang nggak kuat atau sikringnya kebakar atau gimana. Itu karena jalurnya konslet, atau biasanya sih kabel 12 voltnya untuk masak. Kalau bisa jangan kayak gini. Misal sekarang ini sikring injeksi, jalur injeksi ya, itu kan bahaya banget. Misalnya di jumper sama kabel, ini udah kabelnya banyak banget, ada 5 biji. Itu kan jadi nggak bisa putus ya kan. Awalnya tuh motor nggak sehat, motor konslet, terus sikringnya putus di jumper kabelnya banyak banget, jadi nggak bisa putus kan. Motor otomatis jalan, dan misalnya apes-apesnya itu lagi ngebut, terus tiba-tiba di tengah jalan mati, itu gimana nasibnya? Kalau ada mobil di belakang, ada bis, gimana nasibnya? Kalau bisa jangan seperti ini, entah itu bengkel atau orang biasa atau umum atau apapun lah. Kalau misalnya sikring putus, ya dibelikan.
Itu kalau misalnya trouble ya dibetulin, cari yang bikin sikring itu putus sih gitu loh. Bukan sekarang sikring putus cuma dibelikan sikring baru terus tancepin lagi ya pasti putus lagi karena penyakit utamanya itu belum ketemu. Contoh di rumah ya itu kan ada meteran ya, itu kan sering terjadi kebakaran karena biasanya kalau orang dulu itu kalau sikringnya putus itu pasti diisi kabel lah, itu mungkin kabelnya kebanyakan harusnya terjadi konslet tuh sikringnya putus lah, ini malah nggak putus akhirnya kebakaran rumahnya. Jangan sampai seperti itu kan mengorbankan. Kalau sikring rumah mungkin 10.000 ya, mengorbankan 10.000 demi demi kebaikan orang di rumah itu kan. Kalau motor paling 5.000 tapi nyawa Anda di jalan itu terancam. Oke, itu sekedar informasi atau sekedar share tentang sikring. Nah, sekarang lanjut lagi apa yang jadi masalah sikring itu putus, terutama jalur injeksi ini kan masalahnya motornya nggak nyala, speedometer nyala, full pump nggak dengung, terus kedipan 12, berarti kan jalur injektor bermasalah. Oke, kita cek lanjut, ini kebetulan udah dibongkarin. Ini kan berarti tadi jalur injeksi yang putus, terus lampu nih juga jumper-jumperan kayak gini kan. Berarti ini sehat. Tinggal cari masalah kenapa kok sikringnya bisa putus. Tadi sikring relay utama juga udah. Relay utama sehat. Nah, ini kebetulan ada kabel hitam leres putih itu nyentuh massa. Nih, kebakar. Ya kan? Ini kabel hitam leres putih itu kabel 12 volt. Kabel 12 volt yang ke injektor, ke full pump, ke sensor IACV, ke coil atau ke rata-rata sensor injeksi. Ini yang terjadi gesekan, ini kan sampai kosong. Nah, ini nanti dibetulin, coba langsung dipasang sikring apa putus lagi apa enggak. Oke, betulin dulu, ganti sikring. Oh iya, kalau misalkan ini 10 ampere ya diisi 10 ampere ya lur. 25 ya diisi 25. Kalau nggak ada lebih kecil ya, jangan pala lebih gede. 10 ampere diisi 10 ampere, 25 diisi 25. Takutnya nggak jadi putus, pala jadi kebakar motornya. Carikan dulu sikring 10 ampere. Nah, ini 10 ampere biasanya warna merah, 15 ampere warna biru, terus 20 ampere warna kuning. Ini sesuai petunjuk yang ditutup ya lur. 10 kasih 10, 25 kasih 25, 15 kasih 15. Kalau nggak ada lebih kecil, jangan lebih gede. Takutnya nggak putus terus konslet kebakar. Nah, terus coba kontak on. Nah, ini tadi ketika di kontak on nggak dengung ya full pump-nya. Sekarang udah dengung. Coba cek kedipannya masih ada apa enggak. Udah nggak ada kedipan. Coba starter. Walah, ini pala yang kanan nggak jadi. Nah, tuh. Udah nyala motornya. Ini switch yang kanan nggak jadi tadi sama switch kiri. Jadi masalahnya cuma ini ya, kabel 12 kabel 12 volt yang menuju ke sistem FI itu nyentuh massa. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih.